Karena dia kompetensinya ada di situ. Tapi tidak sendiri, tidak apa-apa Pak. Nanti ada yang dari Spersal, gitu. Karena nanti begitu lebih detail terkait dengan tugas maupun alat peralatan, nanti bisa dicatat dari Diskesal. Diskesal nanti, oh kurang ini tadi yang disampaikan tadi. Itu ada uraian kerjanya, kan seperti dibimbing sebetulnya. Pengisian itu, uraiannya itu. Kadang kalau yang di mana? BKN, kan sering dulu diprotes kan, kok angkatan laut pasti pas. Kok pas terus gitu. Loh malah pas malah diprotes. Nah ini kan kalau pejabat personil mungkin udah tahu dinamikanya. Loh memang pas kok diprotes gimana ini? Nggak tahu dari sana kok gitu. Harusnya meleset-meleset dikit lah katanya gitu. Loh ya piye memang kita harusnya ya memang direncana ya memang seperti itu kan gitu kan. Bukan dikarang-karang karena memang uraiannya ada. Dan dulu saya juga pernah melihat tidak lolos karena nulis uraiannya kurang sedikit. Saya juga bingung. Lah nopo lebih direndahkan lagi. Naikkan, ya tidak bisa. Nah, berarti nanti kejujuran itu. Ya sudah, yang periode ini tidak bisa naik, periode depan dibimbing supaya dia bisa naik. Itu. Kalau ruang jabatannya memang ada. Ini keterkaitan tadi, dinamikanya dari pejabat di Vaskes, apa yang diuraikan tadi saya lanjutkan dengan yang Bu Anik tadi. Sebetulnya kalau yang di sana memang langsung digabung sistem, gitu. Sehingga memang tidak dipisah dua karena nanti jumlah sama begitu diurai isinya akan ketemu dia nanti. Jadi sebenarnya sistem yang disampaikan juga betul tadi yang diterangkan sebetulnya menjawab apa yang jadi persoalan. Kemudian untuk yang lain uji kompetensi tadi saya mau nanya dari Spersal ada yang diajak nggak Bu? Untuk uji kompetensi pejabat itu kami hadir dan Oh hadir ya? Oh ya sudah. Teknisian? Jadi hanya memang peserta yang menjadi penguji kompetensi. Jadi pejabat fungsional kesehatan yang ditunjuk sebagai penguji kompetensi dari fungsional kesehatan yang hadir. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang dilaksanakan pada saat kemarin yang di militer. Ada uji kompetensi, kita nyelenggarakan waktu itu di Armada 1, kita undang dari Spersal maupun dari Disminpersal. Nanti kan melihat teknisnya kan Bu ya. Kalau pada pelaksanaan hukumnya, kami hadir mungkin. Jadi sebagai badan hukum kami hadir. Tapi kalau kemarin itu sertifikasi mungkin. Sertifikasi pejabat yang untuk menjadi penguji. Sertifikasi. Pengujinya. Jadi kalau hukumnya kami. Tapi itu sertifikasi hadir juga malah bagus. Ya kan lebih detail itu nanti. Karena justru diawali dari sertifikasi itulah nanti si penguji itu tahu kapasitasnya. Kan itu kan ngecek ini layak atau tidak layak kan gitu menjadi seorang penguji kan gitu. Jadi kalau dari awal dihadirkan malah pada saat hukum lu sudah tahu kapasitasnya tidak ragu lagi kan gitu. Kalau bayang-bayang kan ragu nih. Tenane iki wong iki kan gitu. Wah ketoke ini nah itu. Ini sebetulnya hanya untuk ini aja Bu. Kalau nanti mau sertifikasi dari awal ditambah hukum nanti ketemu. Nanti cerita itu akan lebih memudahkan kepada yang berikutnya. Contoh dari itu nanti generasi selanjutnya kan harus disiapkan. Ini kan berjenjang lagi. Siapa? Ini kan yang di PNS repotnya kan siapa calon pengganti, siapa yang diregenerasikan ini paling angel. Putus. Iya itu. Tapi mudah-mudahan ada seperti rentang Bu ya. Kalau kita urut kacang dinamikanya rada susah. Agak susah. Dia banyak tetapi golongannya
tidak merata. Itu. Jadi ada rentang nanti. Nah, dinamika itu nanti keterkaitan pada saat naik golongan supaya tidak kosong dinamikanya. Nanti mungkin ada hal-hal khusus nanti kalau umpamanya seperti itu, siapa yang diproyeksi? Siapa yang diproyeksi? Karena begitu jalan normal, besoknya ini tidak terkontrol, sudah, ini akan susah. Ini regenerasi ini akan susah. Bu Ambar berapa tahun? Ikut lama, iya. Terima kasih. Terima kasih, izin sedikit saya tambahkan dengan isu terbaru terkait dengan pegawai yang ada di pemerintahan, yaitu adanya P3K. Nah, ini P3K ini apa ini menjadi suatu peluang atau menjadi terkait dengan penyusunan DSP kita sebenarnya untuk ke depan mungkin keterkaitan dengan jenjang juga tidak akan terlalu berat karena kelihatannya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan ini isu P3K ini akan tetap menjadi yang menarik untuk proses pengangkatan pegawai di lingkungan kepemerintahan. Nah, saat ini kita sudah sebagai informasi juga mungkin kami juga mungkin Pak Ban juga sudah monitor terkait dengan permintaan pendataan dari pegawai non ASN yang ada di lingkungan kita yang notabene hampir setelah kami rekod nih sekarang hampir 80% masuk datanya karena tanggal 12 September harus sudah masuk ke Kementerian Pertahanan. Siap, yang para PHL lah kalau istilah di kita itu hampir dari 3 ribuan itu 70%-nya adalah tenaga kesehatan. Dan kita kemarin juga saat awal bahwa tahun ini hanya akan dilaksanakan proses rekrutmen pegawai itu ke status P3K, dari Pak Bandua sendiri sudah mendorong ke e-formasinya Kemenpar RB itu ada sekitar 1.400 formasi kalau tidak salah. Nah, ini 1.000 sekian formasi ini pasti tentunya adalah didasarkan pada DSP yang ada saat ini. Dan ini bukan berarti P3K ini mereka hadir kemudian tanpa ada rumahnya, dalam hal ini adalah DSP-nya. Nah, ini para P3K ini adalah para menggantikan posisi dari PNS yang saat ini dalam 3 atau 5 tahun ke depan tidak akan dilaksanakan proses rekrutmen. Kelihatannya seperti itu kalau kami lihat gitu selama. Nah, ini menjadi dengan demikian maka sebenarnya ini kan proses P3K ini semuanya juga judulnya adalah diarahkan kepada pengisian di dalam organisasi itu adalah pengisian jabatan fungsional. Tidak ada untuk mengisi jabatan struktural. Kalau dilihat dari sistem karirnya, mereka itu kan tidak ada jenjang karir. Karena mereka paling cepat di kontrak 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, dengan sistem seperti ini pun sebenarnya ini makanya saya tadi apakah ini menjadi suatu peluang atau menjadi tantangan buat kita untuk mengisi dari keterkurangan yang selama ini menjadi isu di paskes-paskes. Nah, apalagi sekarang dorongan sudah dengan didorong oleh data dari masing-masing rumkit ataupun BK yang sudah mendorong data para PHL yang sekarang ini dimintakan oleh Kementerian Pertahanan. Namun demikian ini juga saya juga belum tahu apakah ini secara teknis modelnya langsung melaksanakan proses seleksi administrasi kemudian dinyatakan layak kemudian diangkat, itu juga belum ada informasi. Namun ini menjadi isu yang saat ini menjadi harapan besar terutama bagi para PHL yang catatan kami juga berarti dengan demikian berarti yang ada hampir ribuan ini sudah ada nempel gitu, nempel di rumah sakit. Contohnya mungkin di Minto Harjo atau di Ramelan. Yang selama ini juga adalah mereka menjalankan tugasnya para jabatan-jabatan yang ada dalam rumpun di DSP-nya Rumkit. Nah, kalau dilihat dari ini kan kita ini juga agak sedikit membingungkan katanya berlebih, tapi di satu sisi kita pun masih mengambil PHL. Nah, ini makanya kami mohon
apa namanya menjadi suatu pertimbangan juga terkait dengan hal ini. Keberadaan para P3K ini kalau dilihat dari kemarin informasi memang sudah di ini ya, jenis-jenisnya, jenjang-jenjang dari setiap ininya juga sudah dari mulai madya sampai pada paling bawah di apa level terampil ya itu sudah terakomodir. Sudah ada. Nah ini juga akan mohon nanti sepertinya mungkin tahun ini akan terrealisasi terkait dengan kita akan punya yang namanya status pegawai berjudul P3K itu mungkin Bapak. Jadi ini juga mohon jadi pertimbangan untuk perencanaan kita dalam proses perencanaan DSP ini. Demikian mungkin terima kasih.